Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Pagi ini aku mau bikin morning talk dan coba ambil satu kartu dari deck ini ya. Aku udah lama banget nggak pakai ini. Ini tuh keluarannya Doreen Virtue yang namanya Guardian Angel Tarot Cards. Jadi dia ini mengikuti susunannya kartu tarot, yaitu ada 78 kartu. Tebel banget ya. Jadi agak susah untuk di shuffle sebenarnya buat yang mau pakai karena dia tebel banget kayak gini. Cuman karena ini adalah gabungan tarot dan oracle, jadi dia pakai pakem-pakemnya tarot nih, ada five of gitu ya. Jadi kayak ada pentacles sih ini tadinya, cuman di sini dia bilang abundance, five of abundance. Kemudian ada kartu-kartu lain yang nih guardian of emotion nih, kayaknya page of cups deh ya. Jadi dia gabungin pakemnya tarot dengan gaya oracle. Jadi di setiap bawah kartunya tuh ada keterangan yang gayanya kayak gaya oracle gitu. Nah, so kita langsung aja ya, kita niatin semoga kita dapat pesan yang benar-benar bermanfaat dan memang sesuai dengan situasi kita saat ini. Itu dia, udah mental. Aku sih gitu aja. Aku kalau ada kartu mental itu berarti ada, menurut aku sih ya, berarti ada divine intervention. Artinya ini di luar kehendak aku. Wah, dua loh, dua pula gitu. Ya, kita lihat ya. Aku masukin dulu yang lain di sini. Jadi kalau pick a card itu memang sifatnya lebih semi personal karena teman-teman pilih kartunya sendiri. Tapi kalau ini adalah kolektif energi yang lebih luas, lebih umum, yang namanya morning talk itu. Jadi ini bisa berlaku buat siapapun, bahkan buat aku juga. Kita lihat ya. Six of Thought. Ini apa ya kalau pakai aturan tarotnya nih? Elemennya kalau thought itu udara. Lihat gambarnya dulu ya. Di sini gambarnya tuh gambar kerang. Terus ada bunganya. Terus dia juga ada kapal tuh. Ada kapal berlayar dan ada pulau, dan di kejauhan tuh ada tempat-tempat singgah gitu. Jadi it's a very beautiful card. Kita lihat, semoga artinya juga cantik ya. Peaceful times are on the horizon. Wah, jadi dia bilang masa-masa yang damai sebentar lagi akan datang. The storms have passed and now you can see that your destination is within sight. Jadi gejolak, konflik, hal-hal yang sulit itu, badai itu sudah berlalu dan kini kamu bisa melihat tujuan kamu sudah di depan mata gitu. Maksudnya udah kelihatan lah arah dan tujuan. Stres di dalam hidup kamu mulai memudar, allowing for happier times, dan masa-masa bahagia itu mulai terasa ya. It may be necessary to take a journey over water or to another country. Jadi dia bilang ini saat yang tepat kalau kamu pengen pergi untuk bepergian lah, bisa buat liburan atau bisa mungkin mencoba sesuatu hal yang baru. Dan dia sih bilangnya ini saat yang tepat untuk bepergian melewati air ya. Jadi bisa lewat kapal lah, lewat laut gitu ya. Terus atau ke luar negeri atau keluar kota, pokoknya ke tempat di luar dari dimana kita biasa tinggal. Dan di sini ada Nine of Thought. Dia bilang berhentilah terlalu keras kepada dirimu sendiri dan ubahlah pikiran-pikiranmu menjadi sesuatu yang positif gitu, pikiran yang positif. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengantisipasi hal yang terburuk itu nggak membantu gitu. Jadi kalau kita selalu kayak berjaga-jaga atau punya pikiran yang selalu was-was gitu kan, itu tidak akan membantu hidup kita sama sekali.
Know that heaven will provide a solution. Ketahuilah bahwa Tuhan akan memberikan solusi. Jadi jika kamu mengalami malam yang dimana kamu tuh sulit banget tidur ya, biasanya orang kalau insomnia gitu ya, selalu bentar-bentar bangun, itu sebenarnya ada pikiran yang tanpa dia sadari tuh bikin dia tubuhnya selalu alert, selalu berjaga gitu, dan ada kecemasan gitu ya, mungkin ada beban pikiran yang mesti dilepasin gitu. Jadi dia juga bilang, lepaskan semua kecemasan itu dan serahkan kepada Yang Maha Kuasa ya. Jadi ini dua kartu ini artinya bagus banget sih menurut aku, dan dia datang dalam satu elemen ya, elemennya udara. Makanya bentuknya sama tuh, backgroundnya kuning-kuning gini, dan sama-sama thought gitu. Jadi intinya kalau ini sih resonate banget sama aku, karena aku udah lama banget nggak pergi ya, udah lebih dari 2 tahun kali ya aku nggak liburan gitu, yang benar-benar pergi lama. Nggak sih, nggak 2 tahun yang terakhir tuh 2019 aku sebelum nikah aku pergi lama. Intinya aku rasanya udah lama banget nggak pergi libur gitu ya, liburan. Apalagi kan pekerjaan aku itu sebenarnya nggak punya hari libur. Jadi kalau orang-orang weekend pada libur, aku sebenarnya masih kerja gitu. Jadi benar-benar merasa butuh banget liburan gitu ya. Nah, jadi ini adalah masa yang sudah tepat untuk misalnya kamu bepergian. Aku juga paling cuman bisa kasih saran, kalau memang waktunya ada, uangnya ada gitu ya, dan segala fasilitasnya ada, pergilah gitu sekarang. Karena memang dari segi energetik, aku ngerasa COVID ini agak turun gitu. Aku nggak bisa bilang dia akan benar-benar hilang ya. Kayaknya nggak bakal benar-benar hilang. Tapi ini sedang menurun. Cuman tetap harus tetap pakai protokol kesehatan gitu. Jadi kayak misalnya aku mau keluar kota, sebisa mungkin aku pakai kendaraan sendiri dan cuman pergi sama suami ya. Kita nggak pergi ngajak orang siapa-siapa, dan aku pun kalau tinggal nginep gitu nggak milih hotel yang besar-besar dan ramai. Bener-bener kita kunjungin tempat yang bukan pusat keramaian gitu loh. Nah, jadi teman-teman juga gitu, boleh kok, udah boleh liburan, tapi mindful gitu, jalani dengan tetap penuh kesadaran. Jangan kayak orang kalap yang langsung ke Bali, terus langsung ke pantai, ngumpul segala macem. Nggak bisa gitu. Kita udah tidak bisa hidup dengan cara lama. Namanya juga new normal kan. Jadi hilangkanlah pikiran kapan ya ini bisa berakhir dan kembali kayak dulu. To be honest, ini nggak akan kembali kayak dulu gitu. Justru kitanya yang harus menyesuaikan diri hidup dengan cara baru ini, yang menurut aku sih jauh lebih sehat, jauh lebih beradab ya, daripada kumpul-kumpul nggak jelas, kemudian kerja long hours gitu, atau apapun yang pernah terjadi di hidup sebelum COVID. Menurut aku sudah saatnya ditinggalkan. Nah, lalu dia bilang berhentilah khawatir ya. Jadi selama ini dia bilang juga, kita manusia itu paling kejam sebenarnya sama diri sendiri. Kita hidup seakan-akan kita tidak punya Tuhan gitu ya. Mungkin kedengarannya agak harsh ya kalau aku bilang kita hidup seakan-akan tidak punya Tuhan. Tapi memang itu kenyataannya loh. Hal yang sederhana aja, yang dia bilang tadi, bisa gak sih kita tidur tanpa mikirin urusan hidup gitu ya. Aku yakin sedikit banget orang bisa tidur dengan melepaskan urusannya dan dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa, apalagi di saat seperti ini ya. Dan aku pun salah satu orang yang tidur selalu, mungkin seringnya juga sambil mikirin urusan kehidupan gitu. Jadi di sini kita sama-sama diingatkan,
Kita tidak bisa mengaku bahwa misalnya aku orang paling beriman, aku orang yang paling manunggaling, dan menilai itu semua cuman dari segi ibadah, tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia aja nggak bisa tidur dengan perasaan damai gitu ya. Nah, jadi di sini kartu ini bilang sudah saatnya mulailah belajar percaya kepada Tuhan gitu ya. Dari yang paling basic aja, percaya bahwa percayakan urusan kita kepada Dia. Kita sering banget dari dulu juga udah tahu ya, manusia itu bisa berencana, bisa berusaha, tapi tetap hasil akhirnya yang Maha Kuasa yang menentukan. Dan menurut aku itu adalah statement yang baik gitu loh, bukan statement yang bikin kita merasa hopeless kayak ya gue udah punya rencana tapi ya kalau Tuhan berkehendak lain mau gimana. Mungkin mindsetnya salah kali ya kalau ngomong kayak gitu. Malah seharusnya kita merasa bersyukur kita diurusin gitu sama yang Maha Kuasa. Kita sendiri kan bisa lihat ya, alam raya ini tuh sudah terciptanya berapa lama, pasti udah lama banget dan tidak musnah. Ketidakmusnahannya itu kan pasti salah satu kebaikan hati Sang Pencipta gitu loh. Nah, jadi gimana kita diingatkan lagi hal yang paling mendasar sebagai makhluknya, yaitu serahkan segala urusan ke Dia. Kalau kita mau hidup tenang, mau tidur nyenyak gitu ya, mau sehari-hari kita nggak capek ya, karena kebanyakan kita pasti capek. Aku rasa lebih kepada beban hati daripada pekerjaan yang kita lakukan. Nah, ya dibagi gitu. Kita nggak bisa yang namanya memikirkan hidup terus-terusan, karena emang bukan porsinya manusia untuk merencanakan kehidupan di masa yang jauh gitu ya, nggak bisa. Kita paling cuma bisa ngerencanain apa sih? Kita bisa nih ngerencanain besok mau makan apa. Itu aja kadang berubah kan. Kadang misalnya gini, kita merencanakan besok mau masak ini, belinya di sini di tukang sayur dekat rumah. Kemudian pas hari hanya tiba, tahu-tahu tukang sayurnya nggak jualan. Terus tahu-taunya dicari kemana-mana, bahan makanan yang kita mau masak hari itu nggak ada gitu, kosong. Nah itu kan sebenarnya sudah menandakan, dan Tuhan mau kasih lihat gitu bahwa bahkan rencana yang dekat saja gitu ya, yang harinya 24 jam itu bisa berubah gitu. Jadi ya aku di sini pribadi sih ngerasa banget ya. Makanya juga kalau aku punya rencana gitu, aku punya, tapi nggak aku genggam dengan erat gitu. Kayak misalnya aku sama suami punya rencana, dari udah lama kita rencana pengen liburan gitu kan, tapi kita nggak yang harus tinggal di sini, kemudian harus berangkat tanggal segini, harus ini gitu. Makin kesini kita hidup tanpa keharusan gitu, karena kita ngalir aja dengan kehidupan biar selaras terus dengan kehendak yang Maha Kuasa. Karena kalau kita tentuin sampai ketat banget ya jadwal, itu kalau berubah bisa stres banget kali. Ya, pokoknya intinya kayak gitu teman-teman. Saat ini kalau pengen jalan-jalan silahkan. Jalan-jalanlah karena you deserve it. Kita semua berhak bahagia dan Tuhan tuh cuma pengen kita sukacita aja gitu. Tapi sayangnya manusia tuh selalu mengkaitkan perasaan bahagia dan sukacita itu dengan kemauan logikanya, dengan egonya gitu, dengan kemauan egonya gitu. Kayak misalnya aku akan bahagia kalau misalnya aku punya laptop, atau aku akan bahagia kalau misalnya aku bisa pergi ke luar negeri gitu ya, aku akan bahagia. Jadi kita selalu nganggap kebahagiaan itu hal-hal yang di luar itu, padahal bahagia itu tentang rasa di dalam yang sebenarnya bisa kita bangun tanpa barang-barang, tanpa sosok gitu ya, tanpa hal-hal yang adanya di luar diri. Contoh terakhir, kadang kita pikir kita perlu
suatu kemewahan untuk berbahagia. Tapi ternyata kadang-kadang jalan kaki pagi-pagi sendirian itu tanpa dengerin musik ya, bener-bener cuman polosan aja, terus nyeker, rasain aspal atau rumput yang masih basah itu ya, sejuk ya kena kaki, terus hirup itu udara pagi yang masih sejuk, terus dengerin burung, terus lihat deh ke langit masih bersih. Itu sebenarnya udah bisa bikin bahagia loh. Dan habis itu coba duduk hening aja di teras atau di mana gitu kan, bikinlah kopi, nikmatin kopi itu gitu, seteguk demi seteguk, rasain, itu aja udah bikin bahagia. Dan itu masih sendirian, kita masih melakukannya sendirian. Bisa kemudian kita ajak anak, kita ajak suami atau istri, yuk kita sarapan yuk, misalnya kita udah sering nih sarapan di rumah, ajak aja sarapan yuk di mana kek gitu kan, di warkop kek, yang buka paling pagi-pagi kan biasanya warung kopi, warung-warung Indomie gitu, atau tempat-tempat sarapan yang jual nasi uduk gitu loh. Jadi banyak cara untuk merasa bahagia gitu. Bersyukur kita hidup saja kita bisa menimbulkan perasaan bahagia gitu. Jadi ya sebelum aku sudahi, ini adalah pesan yang aku terima ketika aku ulang tahun kemarin, dan aku akan menyampaikan ke teman-teman lagi gitu kan. Aku akan sampaikan pesan ini, simple dan mungkin terdengar klise, tapi menurut aku manusia itu sering lupa dengan itu, yaitu hiduplah dalam sukacita. Dalam keadaan apapun, hiduplah dalam sukacita. Dan ingat, sukacita itu nggak ada hubungannya dengan rezeki, nggak ada hubungannya dengan sudah nikah atau belum nikah, punya pasangan, dengan cintanya manusia, nggak ada. Sukacita itu adalah perasaan yang timbul dari hati karena kita bersyukur, perasaan celebration yang paling murni karena kita bersyukur sudah hidup hari ini dan kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati 24 jam lagi atau entah berapa jam lagi kita ada di bumi ini, dan kita bebas melakukan apapun tentunya sesuai dengan yang sudah ditentukan batasannya oleh Tuhan. Jadi ya just be happy teman-teman. Yuk sama-sama, ini adalah reminder buat aku juga biar gak kerja terus-terusan, kita layak untuk menikmati hidup ini. Jadi jangan ngumpulin uang terus, karena apa yang kita kumpulin sekarang kita gak bawa ke liang kubur, kita gak bawa mati. So, jadilah pribadi yang ringan, jadilah manusia juga yang ringan, tidak banyak beban, tidak banyak apapun, agar ketika kita kembali ke Yang Maha Kuasa, kita ringan-seringan bulu, menyenangkan pulang seperti itu. Thank you for watching, semoga hari ini menyenangkan buat kita semua. Dadah.